sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat Indonesia yang selalu semangat mengimplementasikan kurikulum merdeka. Ya, baik, pagi hari ini saya mau sedikit berbagi terkait dengan program atau sebenarnya bukan hal yang baru, karena sebenarnya sudah 2 tahun kinerja itu diolah dalam satu sistem yang disebut EKIN dari BKN. Tapi ya unfortunately kabupaten satu dengan kabupaten yang lain tentunya tidak bisa sama ya dalam implementasinya. Kan istilahnya wawasan kepada Bapak Ibu guru supaya beliau ini juga perso bahwa sebenarnya itu enak, segala sesuatu itu enak atau mudah atau istilahnya mungkin efektif ya bahasa kerennya, jika menggunakan penyimpanan di atas awan. Nah, ini kan data yang kita upload atau kita isikan di situ ketika belum disubmit itu sudah tersimpan di sana, aman gitu. Jadi ketika kita login lagi itu data kita yang sudah kita input masih aman, masih tersimpan. Dan kita tinggal menambahkan bahwa PMM itu kayak all in one gitu ya. Kalau menurut saya personally I think itu it's a very good way ya to be digitalized gitu ya Mem. Jadi apapun ada di sana Mem. Jadi kita bisa explore termasuk peningkatan SDM, kemudian berbagi praktik baik seperti itu teman-teman sudah tahu. Nah, sekarang ada lagi produk yang baru di launching oleh Kemdikbud, yaitu penilaian kinerja yang terintegrasi atau terlink dengan PMM. Oke, kita intip sebentar nih. Bisa ya, Mem? Oke. Ya. Jadi pengelolaan kinerja itu ada 2 periode ya dalam 1 tahun, dan kita berbicara tahun anggaran. Saya highlight ini, saya underline ke teman-teman bahwa tidak usah bingung antara tahun ajaran dengan tahun anggaran. Nanti dalam perjalanannya itu akan terdeteksi ya, intinya kan tahun anggaran penilaian kita di tahun anggaran 2024 itu akan dimulai pada bulan Januari ya, untuk periode 1 Januari sampai 30 Juni. Kemudian untuk yang semester 1 ya, untuk semester 2 itu bulan Juli ya, 1 Juli sampai 31 Desember. Itu semester 2. Semester 2 dan semester 1 tahun anggaran itu akan berbalik dengan tahun ajaran, tetapi selisih setengah semester. Maksudnya begini, ketika kita bicara tahun anggaran semester 1, maka itu di semester 2 tetapi tahun pelajarannya 2023 2024 di semester 1. Kemudian untuk di semester 2-nya di tahun anggaran 2024 itu ada di semester 1 tahun pelajaran semester 2 maksud saya, tahun pelajaran 2023-2024 seperti itu. Melihat di menu EKIN ya, di penilaian kinerja maksud saya. Di sini ada pelaksanaan observasi ya, bagian pertama.
kemudian menunggu atasan untuk melakukan observasi. Jadi tahap yang kedua ini dilakukan oleh kepala sekolah setelah tahap 1 ini ya. Setelah tahap 1 di perencanaan maksud saya itu sudah dilakukan. Jadi Bapak Ibu guru ketika kemarin tahun pelajaran baru ya, maksudnya masuk di tahun pelajaran baru, kami ajak untuk langsung melakukan ini. Ya, ini kegiatan kami di awal tahun pelajaran, bukan tahun pelajaran, semester 2 Mem. Di semester 2 masih tahun pelajaran 2324. Ini kita melakukan perencanaan kinerja ya, perencanaan kinerja bersama-sama. Sehingga semua Bapak Ibu sekarang itu sudah submit ya, sudah mengajukan, sudah dalam proses mengajukan. Ini kelihatan nggak, Mem? Terlihat untuk untuk kumpulan dokumen persiapan. Itu yang Iya. Oke. Adakah contohnya, Bu? Jadi, misalnya dari ini kan kami it's okay. Ini kan dari platformnya kepala sekolah nggih. Ya. Lalu tadi kan pada tahap pertama ya di perencanaan itu kalau di EKIN itu RHK, jadi rencana hasil kerja. Jadi kita membuat matrik dulu di aplikasi EKIN. Nah, kalau ini kita langsung di sini ya. Nah, ini dari saya. Jadi ini platform dari maksudnya POV-nya kepala sekolah gitu. Khusus kepala sekolah. Nah, kita sedang di tahap yang pertama ini. Nah, ini. Jadi tahap pertama yaitu perencanaan guru dan persetujuan atasan itu dengan deadline atau tenggat selama 31 hari ya. 1 Januari sampai 31 Januari. Nah, karena kami sudah melaksanakan, maka kami mempunyai saya periksa ya di anggota saya atau downline saya, Bapak Ibu guru itu ini sudah melakukan perencanaan, ini sudah diajukan. Jadi Bapak Ibu dari platformnya sudah klik ajukan seperti itu ya. Saya tidak bisa menunjukkan dari POV guru nih karena kan pakai akun Bapak Ibu guru. Nah, ini dari saya seperti ini. Nanti saya akan melihat bahwa ada yang sudah mengajukan, ada yang belum. Seperti ini, contohnya yang kuning ini kan sudah mengajukan. Tapi belum saya setujui, begitu nggih. Belum saya lihat karena nanti saya akan memanggil Bapak Ibu guru one by one gitu ya, satu persatu untuk istilahnya seperti pemantapan begitu. Kalau dulu waktu kita kuliah itu kan ada perwalian ya. Jadi pemantapan apakah Bapak Ibu guru sudah yakin dengan apa yang sudah diajukan, kompetensi-kompetensi yang sudah diajukan, atau masih ada perubahan. Mungkin kan ketika kita melakukan perencanaan itu pada tanggal pertama masuk itu kan pokoknya Sabtu minggu pertama Januari itu kan mungkin waktu itu bersama-sama Bapak Ibu guru ya oke lah kita merencanakan seperti itu. Tapi pada perjalanannya mungkin berpikir lagi, mungkin kemarin kan saya mengagihkan 2 kegiatan untuk PKB misalnya. Wah, saya mau nambah gitu. Dipikir-pikir lagi, mungkin ada info juga tentang webinar atau apa yang terkait dengan pengembangan diri yang di PKB, mungkin Bapak Ibu akan menambah lah. Ini akan kita lakukan di periode pemantapan tadi ya. Jadi sebelum tanggal 31 ini
saya mau manggil Bapak Ibu guru, intinya untuk wawancara dan pemantapan. Saya akan istilahnya memverifikasi supaya itu menjadi perencanaan tetap Bapak Ibu guru untuk dapat ke langkah selanjutnya itu di tanggal 31 Januari. Tapi mungkin saya akan lebih awal sehingga ya kalau ada masalah bisa diantisipasi dulu begitu. Mungkin sekitar tanggal 28 sudah saya submit. Nah, ini Bu tampilannya. Izin bertanya, Bu Ambar. Dalam? Melihat. Jadi ini kan mau saya buka ya, Mem. Ini saya tunjukkan dulu. Ada yang belum mengajukan ini karena pensiun. Jadi beliau masih punya akun belajar gitu nih. Dan ketika kita PMM ini kita sinkronisasi, kemarin kan ada proses sinkronisasi ya, Mem. Nah, itu disinkronisasi kan beliaunya sudah pensiun, jadi beliau tidak melakukan sinkronisasi. Sehingga ini masih tercatat di sini begitu. Dan ini Bu Uning ini memang belum mengajukan karena kemarin sedang ada sesuatu ya mungkin. Nah, ini contoh. Contoh saya cek. Nah, ini seperti ini nih Bapak Ibu. Tampilannya. Nah, RHK. Jadi kan ada kompetensi nih Bapak Ibu ya. Kompetensi guru itu kan ada 4 ya. Pedagogik, kalau kita lihat di PMM itu nanti kita lihat di sana. Karena perencanaannya itu dari sana dulu, ya indikator-indikatornya dari kompetensi itu. Ini yang pertama, Bu Dian ini merencanakan rencana hasil kerjanya, itu seperti ini ya, meningkatnya praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada interaktif, aktivitas interaktif. Ini kalau di menunya Dian itu sangat lengkap ya. Seharusnya saya menampilkan menu yang Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru bisa lebih jelas begitu ya. Kalau ini kan dari saya ya. Nah, seperti ini. Kegiatannya satu, jadi targetnya, kuantitasnya itu satu kegiatan, bukti dukungnya sertifikat. Itu. Kemudian semester itu 1 itu 4 poin. Jadi di sana sudah ada di platformnya Merdeka Mengajar. Mungkin bisa tunjukkan dari guru ya, Mem. Bisakah saya membuka platform guru? Bisa, Bu. Please do. Oke, biar supaya jelas gitu ya. Ini ya itu di dalam platform Merdeka Mengajar nanti Bapak Ibu bisa melihat betapa pemerintah atau pihak atasan kita di pusat sana itu benar-benar memperhatikan efektivitas melaksanakan tugas kita ya, tupoksi kita. Nah, ini oke, saya ganti ya, share screen-nya. Yes. Tadi kan dari kepala sekolah seperti itu ya. Jadi mungkin bisa ini dulu, bisa bisa dilihat secara sekilas dulu aja. Nah, seperti ini dari kepala sekolah, nanti perencanaannya dibalik gitu aja. Kemudian yang poin 3, jadi Bu Dian ini mengajukan 1, 2, 3, 4, 5 poin ya, 5 ini untuk memenuhi poin minimal, standar minimal itu 32 kan 24 ya, 24 tambah 8 ya kan Mem 32. Jadi kalau lebih boleh silahkan begitu ya, tapi kalau di bawah 32 ya jangan gitu ya. Misalnya ini sertifikatnya mau 2 misalnya
2 kegiatan. Lah ini nanti setelah proses perencanaan, Bapak Ibu kan akan saya panggil satu-satu nih, Mem. Nah, ini kemudian gimana ini kalau misalnya meningkatnya kompetensi PKP ya, kompetensi pedagogik mungkin. Sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan lain sebagainya. Yakin Bu hanya 1 kegiatan misalnya begitu ya, saya di proses wawancara. Terus kemudian pengen, wah kayaknya saya bisa 2 Bu, bisa 2. Oke, jadi kita tambah ya. Oke, saya klik seperti itu Mem. Nah, ketika diklik kan berarti berubah nih, poinnya berarti otomatis berubah seperti itu. Ini, yang poin ketiga ini meningkatnya kompetensi. Jadi ini penilaian berbasis kompetensi kalau untuk guru ya. Kalau saya lihat seperti ini, melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik. Nah, ini yang diselenggarakan komunitas belajar. Komunitas belajar kami itu sudah masuk di PMM. Nah, sehingga nanti kita akan motivasi ya, saya maksudnya sebagai manajer akan memotivasi Bapak Ibu guru untuk upload atau berbagi praktik baiknya itu di sana begitu, sehingga ini bisa diagihkan untuk 1 kegiatan, 1 semester 1 kegiatan itu sudah bagus. Kemudian untuk yang RHK yang keempat itu kemudian merencanakan meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Nah, ini ada Mem di dalam indikator-indikator kompetensi nanti saya tunjukkan itu ada. Jadi kemudian milih yang ini ketika kepala sekolah melakukan supervisi itu kemudian akan sit in di sini, sit in. Jadi ikut kepala sekolah. Tapi fungsinya beliau adalah sebagai pengamat, ya observan, sebagai observasi praktik pembelajaran. Jadi mulai dari persiapan yaitu RPP atau modul ajarnya, kemudian juga ikut melihat, kemudian pelaksanaan itu nanti di kelas ya ketika Bapak Ibu guru yang dinilai itu melakukan praktik mengajarnya atau melaksanakan pembelajarannya, dan kemudian untuk diskusi tindak lanjut ini juga akan ikut, kemudian akan ikut serta ya dalam pasca supervisi. Nanti kan biasanya kepala sekolah itu diskusi ya dengan guru YBS, itu diskusi bagaimana tadi atau refleksi dan sebagainya. Nah, kemudian akan ikut di sini sampai akhir kan berarti. Nah, ini nanti bukti dukungnya itu laporan. Laporannya nanti ya tidak ada format yang spesifik ya, maksudnya baku itu yang mengatur semua ini. Jadi Bapak Ibu guru Merdeka Belajar itu hebat, boleh mendesain bentuk laporan seperti apapun, yang penting menyampaikan hasil dari kegiatan-kegiatannya gitu. Itu ada 8 poin, ini besar sekali. Nah, ini kan ini sangat bagus menurut saya Mem untuk lebih guru itu akan lebih tahu ya, bagaimana melaksanakan pembelajaran di kelasnya mulai dari persiapan sampai dengan akhir itu, dan akan lebih peka ya atau aware terhadap masalah-masalah dalam pembelajaran ya, dalam proses PPM gitu. Ini bagus sekali menurut saya. Dan mungkin juga kalau semua Bapak Ibu guru terlibat ya dalam ini, itu juga mungkin akan meningkatkan juga, ada imbas juga ke PPM-nya beliau ini di kelasnya gitu. Jadi kan, kemarin kok saya waktu sit in di kelasnya Pak A misalnya kan IPA gitu ya, itu kok ada beliau pakai metodologi yang seperti ini ya, atau metode atau strategi atau teknik seperti ini ya, kok bagus ya, apa bisa ya coba saya terapkan di kelas saya, mungkin yang bahasa atau yang math seperti itu. Jadi ini bagus sekali menurut saya. Kemudian yang kelima itu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta
kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis. Nah, ini dari luar, Mem, dari luar. Jadi ada dari dinas mungkin, dari Kemdikbud, ada dari tempat lain gitu ya, dari LPT, TK, nah seperti itu. Budian ini merencanakan 2 atau mentargetkan 2 kegiatan pada 1 semester. Berarti ada 16. Satu kegiatan itu poinnya 8, sehingga 2 kegiatan itu ada 16. Seperti itu, Mem. Ya, kita sekarang mau lihat yang dari guru. Mungkin ada pertanyaan dulu, Mem. Pertanyaan. Aduh, ya, pertanyaan konfirmasi saja ya, Bu Ambar. Kalau melihat tadi yang disampaikan Bu Ambar, berarti sertifikatnya tidak harus selalu dari PMM, ya. Bisa juga dari yang luar. Iya, betul. Betul. Oh ya, oke. Saya jawab ya, Mem, langsung. Jadi sertifikat itu kan sekarang untuk di PMM untuk kinerja ini tuh sangat luar biasa menyenangkan, Mem. Artinya begini, asal tidak disalahgunakan. Ketika ada seperti kami misalnya Sibak gitu ya, Mem. Nah, kami kan punya komunitas belajar Sibak. Nah, itu kami buatkan sertifikat boleh, Mem. Bisa. Baik, dan itu harus setara 3 jam. Iya. Jadi itu sertifikat untuk tingkat sekolah, untuk kegiatan komunitas belajar dengan label seminar mungkin atau berbagi praktik baik atau apapun ya dari sekolah itu bisa. IHT sekolah, lokakarya seminar yang diadakan sekolah itu bisa. Asal tidak disalahgunakan ya, memang maksudnya begini. Ini hanya formalitas ya. Intinya sekolah membuat sertifikat tapi tidak melaksanakan kegiatannya. Itu menurut saya itu kejahatan ya, Mem. Itu sudah kriminal. Sehingga kalau dipermudah itu sebaiknya juga kita juga menghormati kemudahan itu gitu ya. Jadi jangan menzolimi kemudahan gitu. Jadi kita melaksanakan yang amanah dengan bukti ada mungkin berita acara, kemudian dokumentasi kegiatan, daftar hadir ya, notulen seperti itu. Kalau di kegiatan kami itu seperti itu, Mem. Jadi ada refleksi juga sehingga apa yang kita buatkan untuk Bapak Ibu guru itu benar-benar dilakukan seperti itu. Ya. Dan yang dari luar itu mungkin webinar ketika Bapak Ibu mengikuti webinar dari luar ya, selain PMM ini kita berbicara selain PMM itu juga bisa. Jadi sekarang itu kan kadang untuk kenaikan pangkat itu harus begini, harus begitu, harus tapkar seperti itu ya. Tapi ini it's okay, Mem. Jadi semuanya bisa dimasukkan. Yang dari dinas juga dari kepala dinas atau apa pejabat yang berwenang seperti itu. Yang saya sangat bahagia, senang itu dari sekolah bisa, Mas. Ya tadi asal kita melakukannya dengan benar-benar. Mungkin itu, Mem, terkait dengan sertifikat. Oke. Ya, saya tunjukkan untuk perancangannya ya, Mem, dari point of view teacher point of view. Jadi setiap guru beda-beda ya, Mem. Tadi kan, sorry, saya ulang. Maksudnya saya tunjukkan lagi. Ini contoh, ini 4, 8, 16 nih. Jadi jumlahnya 32, ini masih minimal. Mungkin saya mau lihat punyanya guru lain ya. Mungkin punyanya Pak Nova. Mungkin. Ya. Tapi biasanya juga 32, Mem. Ya, ini beda ya, Mem. Yang tadi kan kemudian itu satu kegiatan ya. Kalau ini Pak Nova, ini yang nomor 1, tadi kan aktivasi kognitif yang berfokus, ini sama dengan Budian tadi, satu kegiatan. Untuk yang partisipasi seminar itu 2, ya, jadi 8 poin. Tadi beda. Budian tadi 4,
Karena satu ya, hanya satu. Jadi beda-beda, Mem. Ini tadi lah, kan ada yang 16 ya, Mbak Budian tadi, ada yang poinnya 16, ini enggak. 8, 8, 8, 8. Nah, seperti itu, Mem. Jadi berbeda-beda setiap guru. Bu, bisa scroll ke nomor 1. Nomor 1, rencana. Kak Nova ya? Kak Nova, oke. Ya. Nggih, Mem. Nggih, rencana hasil kerja meningkatnya praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Ada 2 pertanyaan nih, Bu. Yang pertama, pertanyaan pertama adalah apakah ini muncul di pilihan ini itu per guru berbeda sesuai dengan kondisi sekolah, ataukah guru memilih melakukan IDS sendiri ya, melakukan IDS sendiri lalu dia memilih itu, gitu ya. Intinya tiap guru itu tidak sesuai dengan sekolahnya, tapi personal, benar-benar personal ini, sesuai dengan kompetensinya guru masing-masing gitu, Mem. Jadi mungkin nanti ada guru yang tidak memilih ini, mungkin memilih ini mungkin. Setiap guru akan melakukan perencanaan dengan membuka platformnya, itu nanti sendiri di platform masing-masing. Nanti saya tunjukkan yang di point of view guru ya, Mem. Ini kan masih di kepala sekolah. Baik, baik. Lalu yang pertanyaan kedua, itu bukti dukungnya adalah hasil penilaian observasi kinerja guru. Itu berarti dari sekolahnya, Bu ya? Dari Bu Ambar ya? Dari kepala sekolah, Mem. Karena ini adalah meningkatnya praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Ini adalah cerminan ya, nanti cerminan kinerja Bapak Ibu guru dalam implementasi pembelajaran di kelas. Jadi mengajarnya, nanti proses PBM-nya itu harus ada ini, aktivitas interaktif gitu, Mem. Untuk meningkatkan level apa ya, tingkat kognisi anak. Maksudnya dengan kegiatan yang interaktif itu kan otomatis akan berdampak ya pada kognitif anak. Kalau interaktif ya mungkin akan stuck aja di situ, mungkin kreativitasnya tidak terasah, mungkin critical thinking-nya tidak pernah tersentuh. Nah, seperti itu. Jadi ini itu hasil penilaian observasi kinerja guru. Nanti dari Oke. Ya. Jadi saya ganti dulu screen-nya. Oh, right. Ya, ini dari guru, Mem. Nah, mohon izin Pak Paulus, semoga mendengar. Ya, kita masuk ke sini, pengelolaan kinerja. Nah, ini belum diisi ya, maksudnya beliaunya belum mengisi. Nah, di platform guru itu ada seperti ini, Mem. Nah, jadi di perencanaan kinerja itu nanti ada muncul seperti ini. Pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kerja Anda. Ini dilingkan dengan rapor pendidikan, Mem. Nah, kenapa tadi kok guru-guru saya itu lebih cenderung ke pengembangan SDM ya, pengembangan SDM, kemudian pengelolaan kelas, metodologi. Itu karena capaian rapor pendidikan kami itu di mutu pembelajaran itu sedang. Itu belum baik, masih kuning. Nah, di situ maka menjadi acuan Bapak Ibu guru
untuk meningkatkan kinerjanya pada poin tadi, kualitas pembelajaran. Oh, baik. Sehingga nanti perencanaan di setiap sekolah itu mungkin berbeda, Mem, dengan sekolah yang lain ya. Kalau kami sesuai dengan rapor pendidikan itu fokusnya ke mutu pembelajaran yang terkhusus lagi ke metodologi ya, metodologi pembelajaran. Mungkin di sekolah lain itu capaian rendahnya di poin lain. Mungkin di dukungan psikologis atau apa gitu ya. Kita bisa lihat rapor pendidikan masing-masing. Bisa kita lihat, nah di sini langsung kita lihat. Ini kan di SMP Negeri 2 Salatiga ini, Mem. Ini sekolahnya keren memang ya, sekolah penggerak yang keren ini. Ini sudah baik semua, gitu. Oke, sehingga ini Bu Mujiati. Iya. Jadi ini sudah baik semua, maka Bapak Ibu gurunya mungkin kepala sekolahnya, ini mungkin ya karena saya sebagai kepala sekolah kan mungkin POV-nya sama. Monggo Bapak Ibu guru, ini kan sudah baik sesuai rapor pendidikan sudah baik semua, maka Bapak Ibu mungkin akan lebih ya, intinya lebih meningkatkan di kompetensi yang mana gitu ya. Mungkin saya mau masih tetap ingin meningkatkan di metode misalnya ya nggak apa-apa gitu. Nanti perencanaannya berdasarkan ini. Saya pengennya di manajemen kelas misalnya, jadi nanti ke sini. Saya pengen di dukungan psikologi seperti itu. Jadi ini sudah sangat keren banget pokoknya memang. Sudah sangat informasinya itu tersedia semua gitu ya. Oke. Ini juga misalnya berarti tadi kan tempat saya di Nganu ya. Ini ada penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas, ini ya yang akan dimasukkan ke perencanaan, umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian dan sebagainya seperti itu. Ini adalah dimensi metode pembelajaran. Dimensi metode pembelajaran gitu. Nah, nanti kan milih. Baik. Kalau bisa naik lagi Bu, benar. Kualitas dimensi kualitas pembelajaran tidak ada. Ini sesuai. Oh, ini kalau pembelajarannya sudah bagus, jadi tinggal milih gitu Bu. Tapi kalau ini dimensi prioritas tidak ada. Jadi disuruh kalau kualitas pembelajarannya kan sudah baik semua. Jadi dimensi prioritasnya tidak ada gitu ya. Silahkan milih sesuai kebutuhan. Tapi kalau punya saya mungkin kemarin ada rujukan ya Mem. Tuh. Jadi beda-beda tiap sekolah sesuai dengan rapor pendidikannya. Baik. Sip. Bagus. Okay. Jadi ya contoh ini sistem ya. Ini mungkin kita ambil satu contoh ya Mem. Mungkin akan ini kan ada kita kembali ke depan dulu yang ini harus memang harus membaca satu persatu Mem. Oke. Apakah guru itu mau ini misalnya ya? Meningkatnya kompetensi melalui peran dan ini kan di pengembangan kompetensi dulu ya. Tadi di pengembangan kompetensi ya. Itu baru apa tadi? Praktik pembelajaran Mem ya. Jadi ada praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, kemudian tugas tambahan, perilaku kerja seperti itu. Jadi ini kita tadi coba. Itu kalau praktik pembelajaran memang pokoknya isinya satu-satu ya Bu ya, nggak boleh misalnya praktik pembelajaran 2 gitu boleh nggak? Kualitas sama terapan dispo sama keteraturan suasana kelas boleh tidak? Ini kan boleh aja Mem. Ini kan kualitas pembelajaran ya, dimensinya kan ini kualitas pembelajaran. Ada ini boleh pilih.
Oh, Ini baik. satu misalnya, ini satu itu boleh. Boleh ya? Baik. Pokoknya 32 minimal totalnya. Iya, pokoknya 32. Ya, ini misalnya ini. Ini tadi simposium. Ini sudah ada poinnya otomatis gitu. Oh. Ini kan tadi guru saya kan ini ya, ini, kemudian ini. Misal contoh nanti nggak usah disimpan ya. Contoh ini saya masukkan. Terus tambah. Baik. Pilih lagi. Gitu ya. Ini kan meningkatnya kompetensi sebagai partisipan kegiatan seminar gitu. Banyak, Mem. Nah, seperti ini. Yang 128 poin. Wah, gila itu ya. Meningkatkan kompetensi melalui ya, sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan, seperti guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Wah, ini saya ini bisa ini. Guru penggerak ini langsung. Guru penggerak banyak sekali. Sudah komprehensif kok ya. Iya. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar. Nah, penggerak komunitas belajar ini di sekolah kan punya komunitas belajar ya, Mem. Dan di situ ada tim, ya kan? Di komunitas belajar itu harus dibuatkan tim dengan SK dan program otomatis. Nah, di sana itu penggerak komunitas belajar itu kan pasti ada seperti ketua dan sekretaris gitu ya. Jadi ditunjuk. Ini dapat poin 36 ya. Tuh. Baik, Jadi itu ada batasnya Bu. Misalnya penggerak komunitas itu maksimal berapa dalam satu sekolah gitu, tidak ada ya? Dua di ya? PMM ada 2, Mem. Iya. Di PMM ada 2. Kami kemarin mau mengajukan 3, itu hanya 2. Jadi yang bisa belajar itu nanti dia akan bertanggung jawab. Dari mulai perencanaan komunitas belajar, kemudian mengelola ininya komunitas belajarnya gitu sampai dengan pelaporan itu nanti seperti itu. Jadi kan 36 poin itu worth it gitu. Nanti bukti fisiknya banyak sekali itu. Iya betul. Iya betul. Ya, ini. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan dalam kegiatan. Ini kan sudah jelas ini. Kalau ini lokakarya. Nah, ini yang tadi saya matur, Mem, seminar itu lokakarya bisa diadakan di sekolah. Jadi asal benar-benar ya, maksudnya tidak abal-abal gitu ya. Yang penting ada sertifikat, itu zolim itu. Kita benar-benar mengadakan dengan bukti fisik yang lengkap. Nah, itu bisa diakui di sini. 4 poin. Kita mengadakan 1 semester misalnya 2, 1 seminar, 1 lokakarya misalnya seperti itu. Itu 8 poin, itu sudah sangat membantu ya. Meningkatnya kompetensi sebagai peserta berbagi praktik baik. Nah, ini tadi Budian ya, berbagi praktik baik. Ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring, pengembangan kompetensi dan sebagainya. Ini biasanya kepala sekolah kemarin ya, Mem, sudah mentoring P3K. Nah, ini salah satu contoh. Atau guru guru praktik ya, biasanya yang coaching guru penggerak ya, Mem. Yang mengcoaching guru penggerak itu guru praktik. PP ya, pengajar praktik ya. Tuh. Itu masuk nih 4 poin gitu ya. Ini sangat kalau menurut saya poin-poin ini itu sangat menstimulus peningkatan kompetensi guru. Jadi guru yang diharapkan itu seperti ini gitu loh. Jadi nggak hanya ngajar, selesai, pulang gitu ya. Jadi ada sebenarnya banyak yang harus guru lakukan. Nah, ini adalah cerminnya gitu ya.
Jadi cerminnya di sini, ya. Oh, guru itu harus seperti ini. Bisa ini enggak? Kemarin kan ramai juga, Mem, temen. Ini kan sempat ramai juga ini teman-teman ya. Di itu apa? Saya mau pamer ini, harusnya boleh dong, Oke. Ya, pamer positif itu ya flexing dikit lah gitu. Ini kegiatan kami. Nah, Bapak Ibu guru ini sudah semua membuka PMM ya, semua membuka PMM dan melakukan perencanaan bersama-sama begitu. Jadi mungkin pada saat itu Bapak Ibu guru seneng ya, karena bareng-bareng gitu ya. Karena bareng-bareng jadi tidak merasa beban. Nah, ini yang saya Mem, saya apa ya? Saya gembor-gemborkan itu nih bahasa anunya apa sih? Ya saya pokoknya saya tekankan guru bahwa mengerjakan sesuatu dengan senang itu pasti bermanfaat banget gitu ya. Jadi teman-teman senang, Bapak Ibu di sana terjadi keramaian ya, maksudnya perbincangan lah intinya. Iya, jadi gini. Ketika membahas satu poin itu kita langsung dapat banyak sekali gitu ya. Contoh, ketika kita membahas ini, Bapak Ibu guru gimana? Kalau yang ini, ya Bu, semuanya ngeklik ini kan. Nah, tapi nanti kan beda-beda. Guru A misalnya, saya satu semester gitu ya. Guru yang spesialisasi diklat itu akan, oh saya bisa 4 nih, gitu misalnya. Ini langsung dapat 16 poin ya. Guru yang suka, ya nggak begitu suka diklat gitu ya, sukanya cuma di rumah atau mungkin nggak bisa mobile ya. Kendalanya kan macam-macam nih, nggak suka diklat itu bukan karena nggak suka belajar, mungkin juga dia terhalang usia dan ini mobilitas, ya bisa naik motor itu susah banget di zaman sekarang. Nah, ini akan tergantung ya, akan tergantung masing-masing individu begitu. Itu ramai sekali Bapak Ibu dan sangat menarik gitu ya. Kemudian ini misalnya ini, nah ini ada lucu-lucunya gitu ya. Emangnya gue iso apa namanya mengomentari praktek baik koncone ini, nah itu lucu-lucunya di situ. Ramai Bapak Ibu pokoknya senang banget gitu. Kemudian ini misalnya ini ya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar. Ini kok tiap guru itu punya kompetensi masing-masing. Nah, ini yang menjawab falsafah merdeka belajar atau ya gurunya juga merdeka ini. Intinya begitu. Ini apa ya kira-kira? Bukti fisiknya apa yang bisa diupayakan? Itu, Mem. Jadi kalau kita bahas bareng-bareng itu akan lebih enak. Jadi nanti notulen dalam komunitas belajar saya itu akan mencatat apa yang kemarin menjadi pembahasan dan finding-findingnya di situ ya, di pembahasan-pembahasan itu. Sehingga sekolah bisa menindaklanjuti. Seperti itu. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber. Nah, ini juga lucu-lucu ini juga lucu-lucu. Jadi nanti bisa di sekolah itu diupayakan ya, diupayakan. Di sekolah ini tingkat sekolah boleh kok, Mem. Diupayakan. Jadi setiap guru itu kemarin kami sudah berbagi artikel ya, artikel praktik baik dengan STAR itu tapi belum dipresentasikan. Nah, ini kemarin karena sudah diupload di PMM, tapi di bukti karya ya, belum di praktik baik. Itu mungkin ke depan akan kami kembangkan sehingga bisa mendapat 2 poin sekaligus. Kalau dikembangkan menjadi praktik baik dan diupload di berbagi praktik baik di PMM, itu akan mendapat poin tadi ya, di sini. Ada tadi di sini. Tadi mana ya? Berbagi praktik baik. Nah, ini ya. Ya. Peserta. Itu peserta ya? Ya, peserta kan berarti upload di PMM aja gitu ya. Dan juga tadi kegiatan yang diadakan di sekolah, di komunitas belajar gitu. Nah, sebagai ini bisa
saja sebagai masa pasif ya? Narasumber juga bisa, Mem. Berarti kan ada 2 keuntungan itu. Yang peserta saja dapat ya, apalagi narasumber ya. Yang jadi narasumber dapatnya 8 poin, yang peserta dapatnya 4 poin. Begitu, Mem. Maka ini ketika besok teman-teman mengusulkan gitu. Kalau misalnya besok setiap guru berbagi praktik baik ya menjadi narasumber, itu kan sekolah sudah memfasilitasi, ya kan? Sekolah sudah memfasilitasi guru untuk melakukan pengembangan diri. Ya, kan tidak semua orang pintar ngomong di depan orang gitu ya. Ada juga guru yang nggak bisa ngomong di depan orang. Nah, ini kompetensi yang ditingkatkan itu kan public speaking, how to deal with adult learners seperti itu ya. Jadi andragogi itu bisa sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru pengembangan SDM. Ini banyak sekali seperti itu, Men. Ya, ini banyak sekali, nanti bisa dieksplor sendiri. Iya, nah, ini tadi sudah. Mungkin yang kedua, tadi kan sudah pertama ya, pertama ini. Terus yang kedua, ini kita milih ini misalnya. Nah ini, mentor P3K misalnya. 12 tambah 6, masih 18. Lalu lagi, apa ya, saya pilih lokakarya sudah ya, nomor 1 tadi ya. Oh, belum. Saya ini misalnya. Saya 2 diklat gitu misalnya. Ada 2 seminar dan sejenisnya ini, 2 kegiatan dalam 1 semester ini. Berarti ada ini 20, 26, masih kurang 6 ya, Mem. Tambah 1 lagi. Mau apa ya? Ini aja gitu. Nah, ini lebih nih. Ini sudah lebih. Tadi kan 26 tambah 8 itu 34. Tuh, Mem. Contohnya seperti itu. Anda diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester. Kalau lebih tidak apa-apa. Gitu, Mem. Ini tadi 34. Tiap sekolah itu kan sekarang wajib punya komunitas belajar. Itu sepertinya lebih baik ya sekarang lah bentuk aja, kan toh tidak sulit. Dan itu bagus juga kok. Sang sudah beberapa kali pertemuan itu sangat efektif pokoknya. Kalau dijalankan dengan benar-benar itu memang manfaatnya banyak. Nyambung, itu untuk negeri swasta, apakah juga berlaku, Bu? Intinya itu dengan akun belajar.id. Baik, berarti swasta Ya, juga. selama guru atau tenaga pendidikan itu memiliki apa namanya akun belajar.id, itu berarti beliau bisa menggunakan PMM, komunitas belajar dan sebagainya. Pertanyaan ketiga, Bu. Ini banyak yang bertanya soalnya. Kalau tidak tercapai, kan misalnya mengambil minim 32 ya. Ternyata end of the year itu tidak tercapai itu, atau sudah gurunya menganggap sudah oke, tapi dari kualitas laporan atau dari apa, misalnya kepala sekolah atau yang berhak menilai itu mengatakan ini belum gitu, itu bagaimana, Bu Ambar? Ya, otomatis itu makanya kenapa diserahkan kepada guru masing-masing, itu karena guru itu masing-masing itu bisa mengukur kemampuan masing-masing gitu loh. Sehingga ketika nanti sudah melakukan perencanaan, itu dia akan YBS itu akan mengupayakan gitu. Mau tidak mau itu harus mengupayakan apa yang sudah direncanakan. Begitu, Mem. Nah, kalau tidak tercapai ya mungkin berimbas ke hasil penilaian otomatis.
Kan biasanya minimal baik gitu kan. Nah, kalau tidak tercapai berarti kan mungkin di bawah baik, cukup. Nah, itu ada level-levelnya. Kan ada ini ya, perencanaan, pelaksanaan, penilaian. Iya. Itu. Jadi, sorry. Tadi kan kita baru sampai di sini, ya kan? Ini belum bisa kan? dibuka, Mem. Belum bisa dibuka. Seperti ininya belum bisa dibuka apa ya? Tadi di PMM kan ada. Baik. Ini enggak seperti Zoom ya, langsung bisa klik-klik. Ya. Jadi ini di sini itu ini ada Mem. Di sini itu belum bisa karena kan tahapnya di pelaksanaan itu bulan apa ya? Setelah itu kan observasi persiapan observasi atasan, kemudian observasi. Nah, itu kan ada tahap-tahapannya di situ. Jadi nanti ketika mendapatkan lebih dari apa namanya? Itu mungkin menu-menunya kan bisa diedit ya. Baik. Nah, ini dari guru. Ini kan dari saya nih, ini kan dari kepala sekolah. Ini nanti saya bisa ngedit, bisa nambah di sini, gitu. Misalnya tadi yang ini, pelatihan tadi mana? Oh ini saya tambah misalnya. Kan besok dapatnya 3, gitu kan? Berarti saya tambah. Gitu. Oh belum, I'm sorry. Aduh. Soalnya ini memang nggak seperti di apa namanya. Ini sudah belum ya. Kemarin yang disampaikan pengawas kami itu seperti itu. Jadi nanti ya ini kan baru pertama Mem, jadi nggak apa-apa lah. Gitu. Intinya minimal 32 dulu aman gitulah. Ya. Yang penting 32. Jadi ketika kita sudah memutuskan untuk mendesain 2 kegiatan, maka ya harus berupaya bagaimana caranya mencari 2 sertifikat. Begitu kan toh pelatihan banyak ya. Webinar di PMM aja banyak, tinggal pilih. Sekolah juga pasti akan memfasilitasi gitu. Yang dari dinas itu sering juga dipanggil-panggil. Tapi kalau guru yang tidak mendapat jatah dipanggil dinas, berarti kan dia harus berupaya sendiri ya, maksudnya mandiri, mengupayakan. Ya berarti ikutlah pelatihan-pelatihan yang diadakan. Itu Mem. Ya. Sip. Tidak rumit kok ya, hanya harus dikerjakan saja. Enak sekali kok. Dan itu user friendly ya jelas. Pemerintah itu sudah sangat memprediksi bagaimana kompatibilitas guru, SDM guru dengan LMS-nya. Kalau dibuat rumit-rumit nanti malah stres. Pilih, tadi seminar itu dari mana ya? Apa bisa ya? Nah itu bagus pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Mem. Apa bisa ya sekolah membuat sertifikat? Oh apa ini ya? Apa begitu? Terus buktinya apa ya? Formatnya gimana? Itu harus sudah dipikirkan dari awal. Sehingga nanti pada tahap persiapan bukti fisik itu Bapak Ibu guru sudah punya gambaran. Dan untuk apa ya? Untuk kepala sekolah ini ya, sebagai manajer ini sebaiknya selalu mendampingi dan selalu memfasilitasi kebutuhan Bapak Ibu guru. Toh tinggal perintahkan sama TU, oh dibuatkan ini. Untuk misalnya format laporan mau diseragamkan juga tidak masalah gitu ya. Jadi mungkin dibuatkan template supaya Bapak Ibu mudah, itu sudah sangat bagus ya. Untuk kepala sekolah juga coaching namanya, mendampingi mendampingi terus sebagai partner ya untuk memfasilitasi, menjawab kesulitan-kesulitan. Jangan ya pokoknya itu gitu ya. Nah ini bukti fisiknya apa? Ya nggak tahu. Pikir sendiri. Itu payah. Mungkin kita tanyakan Bapak Ibu guru mungkin ada ide untuk bikin template laporan ini misalnya ya poin tadi apa sih tadi
menelaah tadi misalnya. Kurikulum biasanya pinter-pinter ini untuk membuat instrumen ya, karena sering berhubungan atau menghadapi hal-hal semacam itu. Seperti itu, Guru ini nanti akan, nah ini, 1, kemudian RKH ini ya, setelah selesai dia mendapat poin ini, itu langsung dipikirkan, tadi yang saya matur nih, dipikirkan nanti bukti dukungnya seperti apa, kemudian dari mana, nah itu harus sudah dipikirkan. Kemudian yang terkait dengan persiapan atau observasi ya, untuk sebelum ke observasi ini masih di perencanaan, antara tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 Juni itu Bapak Ibu guru dengan kepala sekolah ya, ini kepala sekolah melakukan tadi revisi, atau kalau sudah ya sudah, kalau belum ya berarti perlu diedit kan begitu pada masa itu 1 Januari sampai dengan 1 Januari sampai dengan 30 Juni. Ini pelaksanaan. Jadi di timeline-nya itu kan itu kan perencanaan di mana ya? Di depan itu pokoknya ada observasi, Mem. Jadi di sini persiapan sebelum observasi itu kepala sekolah dengan guru melakukan diskusi. Nah, penekanannya saya tekankan lagi bahwa perencanaan itu sebisanya ya sedikit di atas standar minimal gitu ya. Kan poinnya 32, minimalnya kan 32. Ya mungkin nambah 1 sertifikat enggak apa-apa, atau nambah 1 poin, entah 4, entah 8 gitu ya. Intinya itu aman gitu. Sehingga nanti tidak ngepres-pres gitu ya. Itu, Mem. Terus kemudian Bapak Ibu harus jangan ikutan teman-teman. Ini ternyata saya enggak get into it gitu ya. Misalnya tadi menjadi narasumber. Beliau enggak mau, benar-benar ada yang public speaking itu berbicara di depan umum itu enggak bisa dan enggak mau gitu ya. Ya jangan pilih itu. Pilih yang lain seperti itu. Jadi kenalilah diri Bapak Ibu dengan melakukan refleksi setiap hari ya. Inilah pentingnya refleksi bagi Bapak Ibu guru. Refleksi kompetensi ya. Saya di pembelajaran itu lemahnya di mana, gitu ya. Keunggulan saya di mana. Kan setiap individu atau setiap guru itu beda-beda ya, kompetensi pedagogiknya, profesionalnya, kepribadiannya itu beda-beda. Jadi gitu. Kenali diri Anda sebelum membuat perencanaan. Dan upayakan bukti fisiknya itu benar-benar ya bisa diupayakan. Misalnya kayak tadi menganalisa apa yang di sekolah lain, ya nggak usah dipilih kalau memang nggak mungkin nggak ya gitu kan, dipikir dulu gitu ya. Wah kayaknya nggak mungkin lah, ngapain gitu ya. Pilih aja yang lain kan masih banyak gitu yang achievable gitu ya. Ya intinya itu tadi Mem highlight saya. Kenali diri Bapak Ibu, kompetensi Bapak Ibu. Bahkan di kelemahan-kelemahan itu kenali. Yang penting itu kelemahan, karena ini bisa untuk menjadi apa ya, refleksi terus nanti, wah kelemahannya kok saya gini, saya pengen mencoba mengupayakan supaya meningkat, begitu mungkin bisa juga gitu. Jadi enggak hanya yang sudah lebih ditingkatkan terus kan gitu. Jadi mungkin saya kok masih lemah di sini, jadi saya perlu melakukan peningkatan kompetensi saya yang di bidang ini. Mungkin seperti itu, Mem. IT, zaman sekarang digital, era digital ya, mau nggak mau Bapak Ibu guru harus mengupayakan ke sana. Carilah pelatihan, ikut di komunitas belajar atau apa yang memfasilitasi apa pelatihan-pelatihan digitalisasi. Sekarang banyak kok di IG, di YouTube,
tutorial juga banyak gitu ya, dengan benar-benar pas standar minimal gitu ya. Jadi mungkin 32 lebih dikit lah. Gitu. Mungkin itu poin ininya gitu, pentingnya. Baik, terima kasih Bu Ambar, luar biasa. Wah, aplaus dulu lah. Ini pencerahannya sekaligus tips-tips ya. Yang kena sekali tipsnya memang kalau sudah baik ya sudah gitu ya. Jangan yang dipush itu terus gitu ya. Cari yang memang perlu kita tingkatkan. Wah, luar biasa itu. Kalau teman-teman guru bisa mengevaluasi diri lewat refleksi diri, mana-mana yang harus ditingkatkan. Dan dampingan kepala sekolah ya. Dampingan kepala sekolah, coachnya dari kepala sekolah ya. Sangat penting. Kemudian yang ada satu lagi, Mem. Saya lupa. Ini di PMM itu ada refleksi. Sebenarnya tidak wajib ya, opsional, tapi sebaiknya Bapak Ibu guru mengisi refleksi karena nanti akan ada ini apa? Jadi ada level-level ya, level yang di bawah yang nilai 3, 2, 4 itu nanti akan dipanggil pelatihan. Jadi dari refleksi itu pemerintah akan by name itu sudah ngeling dari situ, dia dari PMM. Ketika Bapak Ibu guru mengisi refleksi yang di PMM itu nanti akan terdeteksi Bapak Ibu guru lemahnya di mana, dan itu akan difasilitasi pemerintah untuk diikutkan dalam pelatihan. Baik Bu Ambar, nama Bu Ambar ini Wahyu Ambarwati, tapi lebih beken Bu Ambar daripada Bu Wahyunya ya. Oke, Bu Ambar, terima kasih sekali untuk waktunya. Kebetulan hari ini Bu Ambar di sekolah juga sedang ada kegiatan komunitas belajar ya. Nanti jam setelah pulang sekolah, Mem, jam 12.30. 12.30. Oh, oke, luar biasa. Oke. Ya. Terima kasih. Salam untuk teman-teman nggih, Bu Ambar. Iya, Mem, sama-sama. Pencerahannya, terima kasih. Saya tutup, Bu Ambar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.